Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2, latihan 7.2 dari buku paket halaman 183. Dari sebuah survei terhadap siswa SMP mengenai berapa banyak waktu yang mereka habiskan bersama orang tua mereka di akhir pekan, diperoleh hasil survei sebagai berikut. Ya, di sini dinyatakan dalam bentuk tabel. Jadi ada tabel 7.3. Waktu yang dihabiskan siswa di akhir pekan ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, kebetulan di sini datanya dinyatakan dalam persentase, ya Dek ya. Kemudian ini dibagi menjadi 4 kategori. Sepanjang Sabtu dan Minggu, hanya di salah satu hari saja, hanya setengah hari saja, dan kurang dari setengah hari. Coba kita lanjutkan ya. Nah, jika kita ingin membandingkan hasil survei siswa laki-laki dengan hasil survei siswa perempuan, kita bisa menampilkannya dalam bentuk dua buah diagram lingkaran ya. Untuk diagram lingkaran yang kiri ini menyatakan data siswa laki-laki, yang kanan ini menyatakan data siswa perempuan ya. Data-data yang ada di sini mengacu ke tabel sebelumnya ya, tabel 7.3. Contoh, untuk siswa laki-laki yang menghabiskan waktunya bersama keluarga di akhir pekan, yaitu sepanjang Sabtu dan Minggu, itu ada 40,5%. Nah, dipindah di sini, ya Dek ya. Ini siswa laki-laki 40,5% dari keseluruhan siswa laki-laki itu menghabiskan waktunya sepanjang Sabtu dan Minggu. Kemudian untuk siswa perempuan, ya Dek ya, 49,6%. Nah, digambar di sini dan seterusnya. Ya, paham ya maksudnya ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang A. Mengapa data yang ditampilkan dalam bentuk persentase? Ya. Jadi ini kalau kita amati, ini data-datanya dalam bentuk persentase. Nah, Adik-adik, biasanya kalau data itu ditampilkan dalam bentuk persentase, maka biasanya jumlah data yang dibandingkan itu berbeda antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, tinggal ditulis ya, Dek ya. Karena jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan yang akan dibandingkan berbeda ya, antara banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan yang akan dibandingkan itu jumlahnya berbeda, sehingga data-datanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian pertanyaan yang B, kita juga bisa menampilkan data-data di atas dalam grafik batang ganda, di mana dalam setiap kategori memiliki 2 batang. Yang satu menunjukkan persentase banyaknya siswa laki-laki di kategori tersebut, dan yang lainnya menunjukkan persentase siswa perempuan. Nah, ini gambarnya ya. Perintahnya adalah lengkapilah diagram batang berikut. Oke, berarti sekarang kita pindah dari yang semula berbentuk diagram lingkaran, kita pindah datanya, kita sajikan dalam bentuk diagram batang ganda ya. Di sini yang sudah ada adalah untuk kategori sepanjang Sabtu Minggu, kemudian hanya 1 hari, yang kurang hanya setengah hari ya. Tinggal kita baca ini, hanya setengah hari berarti ada di sini ya kan, 15,8% untuk siswa laki-laki ya kan. Kemudian untuk siswa perempuan ya Dek ya, nah ini untuk siswa perempuan 17,1% ya, yang menghabiskan waktunya di akhir pekan hanya setengah hari. Kemudian yang kurang dari setengah hari, saya pakai warna hijau ya, kurang dari setengah hari untuk siswa laki-laki, nah ada di sini ya, 25,1%. Kemudian untuk siswa perempuan ini 11,5%. Nah, lengkapnya kira-kira seperti ini ya, gampang ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dengan memilih representasi grafik yang tepat akan memudahkan kita dalam membandingkan 2 kelompok data. Jadi kata kuncinya adalah membandingkan 2 kelompok data gitu ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang C. Menurut kalian, diagram manakah yang lebih mudah digunakan untuk membandingkan 2 kelompok data? Berikan alasan dari pilihanmu. Ya, jadi untuk yang pertama dinyatakan dalam bentuk tabel ya, kemudian yang kedua dinyatakan dalam bentuk diagram lingkaran, yang ketiga dinyatakan dalam bentuk diagram batang ganda ya.
Jelas yang lebih mudah untuk membandingkan adalah yang dinyatakan dalam bentuk diagram batang ganda. Ya, saya tulis ya. Diagram batang ganda. Nah, kenapa diagram batang ganda ini lebih mudah? Ya, alasannya karena kita bisa lebih mudah untuk membandingkan jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan yang menghabiskan waktunya bersama keluarga di akhir pekan untuk masing-masing kategori. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ditulis, karena dengan diagram batang ganda menjadi lebih mudah untuk melihat secara visual gitu ya, secara visual perbedaan jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam hal menghabiskan menghabiskan ya, dalam hal menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan untuk masing-masing kategori ya. Jadi contohnya ini. Untuk kategori yang pertama adalah sepanjang Sabtu Minggu. Ternyata kalau kita lihat ya Dek ya, siswa perempuan itu lebih banyak persentasenya yang menghabiskan waktunya di akhir pekan sepanjang Sabtu Minggu dibandingkan dengan siswa laki-laki ya. Kemudian untuk kategori yang keempat kurang dari setengah hari. Nah, sekarang yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan kurang dari setengah hari itu ternyata lebih banyak siswa laki-laki ya dibandingkan dengan siswa perempuan. Nah, kira-kira seperti itu. Bandingkan ketika kita mau menyimpulkan dari bentuk data tabel dan bentuk data diagram lingkaran. Kita agak sedikit kesulitan ya Dek ya. Secara visual jika kita bandingkan dengan menggunakan data dalam bentuk diagram batang ganda. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2 ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.